Ya, pemirsa, kita kembali lagi. Kita akan saksikan bagaimana situasi terkini di Istana Merdeka dan juga kirap bendera pusaka di pagi hari ini. Ya, betul. Sudah sampai sejauh mana nih kegiatan menuju Istana Merdekanya? Ya, ini kita saksikan adalah drum band dari 3 Matra dan juga IPDN. Ada Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan juga IPDN dengan sejumlah atraksi yang diberikan. Dan Ayu, kalau saya lihat drum band ini, saya paling suka ngelihat stick drum yang muter-muter gitu, Ayu. Ini keren banget, Ayu. Iya. Ya? Itu takut kena nggak sih, Noval? Atau itu mungkin kan latihannya sudah jauh-jauh hari ya? Sudah ada peringkatnya, cuma diputar aja gitu. Tapi lebih safety. Apakah Noval juga bisa seperti mereka? Dulu pengen. Oh gitu. Tapi sekarang kita menyaksikan bagaimana atraksi drum band yang ditampilkan dari putra dan putri terbaik bangsa di pagi hari ini. Dan ini kita lihat sudah masuk ke halaman Istana Merdeka, Ayu. Mereka diikuti yang juga diiringi dengan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kavaleri berkuda. Betul sekali, Paul. Ini tentunya Anda bisa lihat betapa gagahnya. Karena memang menggambarkan kegagahan pasukan kerajaan Nusantara di masa lampau dan menjadi inspirasi pasukan kita saat ini dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, pemirsa, kita saksikan kirap bendera pusaka yang sudah mulai memasuki halaman Istana Merdeka. Ada pasukan 17, yang ini pasukan 81. Sebentar lagi akan kita saksikan upacara pengibaran bendera pusaka Republik Indonesia. Ini dipimpin oleh Komandan Batalion Kavaleri Berkuda Gagak Rimang, Letnan. Ya, pemirsa, kita akan berdialog kembali. Ya. Pemirsa dan juga Ayu, kita akan berdialog dengan salah satu pelajar di Jepang. Dan kita akan saksikan bagaimana nantinya kemeriahan kemerdekaan di Jepang sana. Ya, apakah akan sama dengan di Indonesia? Ya, betul sekali. Ya, kita sudah bergabung dengan mahasiswa PPI di Jepang, ada Reza Abdullah. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Reza. Selamat pagi, Mas Reza. Selamat pagi, Mas Mbak. Mas Reza, ini menarik ya di hari kemerdekaan ini. Biasanya kegiatan apa saja sih yang dilakukan dalam perayaan 17 Agustus di Jepang nih? Kita pengen tahu seperti apa, Mas. Ya, terima kasih. Agustus kali ini 2026 sangat spesial, khususnya di Hiroshima. Karena pada tahun ini merupakan momentum yang sangat bersejarah. Sebelumnya, perayaan HUT Republik Indonesia itu kita buat cukup tertutup, private, dalam sebuah hall atau ruangan. Maka pada tahun ini, alhamdulillah mendapatkan dukungan yang sangat besar dari gubernuran maupun dari wali kota di Higashi, Hiroshima, tempat berlangsungnya acara, sehingga acara ini dibuat terbuka di tempat umum, di tengah kota, di jantung kota, di sebelah daripada kantor atau balai kota di Higashi, Hiroshima. Ya, Mas Reza, yang menarik dari perayaan Hari Merdeka di Jepang seperti apa? Apa saja yang menarik, Mas Reza? Ya, yang menariknya hubungan antara sejarah yang ada di Jepang, khususnya di Hiroshima, itu dengan di Indonesia. Jadi bulan Agustus itu terjadinya atomic bomb, kemudian tidak lama setelah itu kemerdekaan Indonesia. Maka dengan kita buat event ini sangat mengundang banyak sekali daripada antusias peserta yang hadir. Dan menariknya adalah lomba-lomba yang diikuti, bazar-bazar yang diikuti tidak hanya oleh orang Indonesia, tapi mengundang daripada banyak warga asing, khususnya Jepang itu sendiri, bahkan dihadiri oleh wali kota, anggota parlemen. Jadi mereka pagi harinya menghadiri dari acara peringatan bom misalnya di Nagasaki, kemudian siangnya hadir di acara kita di yang kita kasih judul Indonesia Day, seperti itu. Ya, kalau boleh tahu, Mas Reza, di sana perlombaannya seperti apa sih? Apakah sama seperti di Indonesia, ada balap karung atau panjat pinang, atau ada perlombaan lain ya, Mas Reza? Betul, kurang lebih lomba-lombanya hampir sama. Bahkan ketika kita buat lomba ini, dari panitia ini pun kita buat kolaborasi, tidak hanya dari Indonesia, tapi ada juga perwakilan dari yang Jepang. Jadi ketika kita kenalkan lomba-lomba seperti tarik tambang, balap karung, kemudian lomba balap kelereng, kemudian balap menggunakan balon dan sebagainya, itu mereka menyadari lomba ini hampir mirip
itu juga mereka miliki. Dan menariknya adalah lomba-lomba ini tidak hanya diikuti oleh warga Indonesia, tapi kita berkolaborasi. Jadi tarik tambangnya Indonesia dengan Jepang melawan Afrika, kemudian melawan ASEAN, sehingga historical sejarah Agustus dulu itu luntur dengan bergabungnya kedua tim dalam Jepang Indonesia dalam satu tim ketika lomba-lomba. Iya, Mas Reza, biasanya kalau lomba gitu di mana digelarnya? Baik, sebelumnya lomba-lomba ini kita buat tertutup di sebuah hall, sebuah ruangan yang kita sewa. Namun kali ini terbuka di jantung kota Hiroshima, di tengah kota, di sebuah lapangan besar seperti itu. Oh, lapangan besar berarti. Jadi lebih Hype-nya lebih berasa gitu ya ketika di outdoor ya. Juga ya. Kayaknya Mas Reza ya. Betul, jadi persis di jantung kota, di perempatan jalan tidak jauh dari stasiun utama, itu sekitar 5 menit jalan kaki. Oh, pantas tadi Mas Reza nih bilang bahwa tidak hanya orang Indonesia saja, tapi juga warga lokal seperti itu ya. Orang Jepang juga yang ikut menyaksikan juga tertarik untuk ikut lomba dan bersama di Hari Kemerdekaan Indonesia ini. Kalau kalangan usianya, Mas Reza? Baik, terima kasih. Sedikit tambahan, event ini tidak kalah spesialnya bukan hanya ketika acaranya, tapi pra acaranya. Jadi acara ini mendapat dukungan yang kuat dari pemerintah kota di sini, sehingga 1 bulan, 2 pekan, 1 pekan sebelum acara dimulai, mereka sudah membantu kita membroadcast. Contohnya Balai Kota itu membantu kita membroadcast ke grup orang tua wali murid di setiap sekolah. Jadi di sini ada grup itu. Jadi setiap wali murid mendapatkan broadcast. Kemudian Balai Kota mencetak broadcast ini di majalah juga, kemudian di website mereka. Ada begitu banyak, ada belasan. Sehingga yang hadir ketika acara tersebut dari berbagai kalangan, dari di atas 60, kemudian senior, middle age, dan mereka membawa daripada anak-anak mereka untuk hadir memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini. Ya, Mas Reza, ini kalau kita lihat kan tadi dari informasi yang disampaikan sama Mas Reza, ada warga Afrika juga, ada warga Jepang juga. Nah, kami pengen tahu tanggapan mereka terkait lomba-lomba 17-an ini di sana seperti apa? Ya, tanggapan mereka, pertama mereka sangat senang sekali. Karena apa? Karena event ini cukup besar mereka melihatnya, dan kemudian sangat fun begitu ya. Dan kalau kita lihat di finalnya itu pun, contohnya di tarik tambang itu sangat menarik, karena finalnya mempertemukan Indonesia melawan Afrika. Oke, Mas Reza, selain lomba 17-an, ada nggak hal menarik ataupun juga identik dari Indonesia yang juga hadir di Jepang, Mas Reza? Tentu kita perkenalkan beberapa pertunjukan, mulai dari angklung, kemudian tari Bali, kemudian tari topeng dari Jawa Barat, termasuk pada kesempatan tahun kali ini sangat spesial, yakni ada namanya pertunjukan Presian dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang mana ini pertama kemudian terbuka di Hiroshima, dan Presiannya itu pun mengajak orang Jepang untuk ikut tampil, kurang lebih seperti itu. Artinya semua ikut meramaikan ya, artinya ini seperti meramaikan Hari Kemerdekaan sendiri gitu ya, Noval ya. Nah, ini dari semua aktivitas atau kegiatan yang ada, Mas Reza, ini apa sih yang paling ramai dan paling ditunggu oleh para peserta atau masyarakat di sana? Baik, tentu yang paling ditunggu adalah bazarnya, kurang lebih seperti itu. Yakni begitu banyak cita rasa masakan Nusantara yang kita sajikan. Bahkan pada kesempatan kali ini kita juga mengajak daripada resto-resto Jepang untuk mereka berpartisipasi. Dan dalam nuansa Indonesia Day ini, kita sebut Indonesia Day di sini, itu kita mencoba memperkenalkan makanan halal Indonesia. Jadi resto-resto Jepang itu juga meracik dengan sedemikian rupa sehingga makanan itu yang mereka sajikan dalam acara ini, bazar-bazar tersebut, itu semuanya halal. Dan acara ini pun didukung oleh KJRI, KBRI, dan kita membagikan sekitar 200 kupon gratis kepada pengunjung yang datang, sehingga mereka dapat mencicipi secara gratis masakan Nusantara maupun masakan Jepang, masakan Timur Tengah, masakan Afrika tadi secara halal kepada semua pengunjung.
Ya, terima kasih, ini menarik sekali ya Noval dan juga Ya. pemirsa. Terima kasih Mas Reza yang sudah berbagi cerita dan pengalaman bagaimana Hari Kemerdekaan di Jepang. Terima kasih Mas Reza PPI dari Jepang, selamat beraktivitas kembali. Merdeka. Mas Reza.